Alhamdulillahirabbil alamin. Aqibatul lil muttaqin. Udah enggak? Udah enggak nampak. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhubil ula suhubi Ibrahim wa Musa. Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa khairun nas man qala umuru wa katsirun khairu amaluhu. Sadaqallahul azim. Wasadaqa rasulun nabil karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, menantu-menantuku, juga para cucu-cucuku. Pertama-tama ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kita di siang hari di dalam sore ini, pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Seterusnya salam atas baik Habibullah di nama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan seringnya kita menyampaikan salat terhadap beliau, insyaallah termasuklah kita di antara umatnya akan mendapat syafaat di masa kiamat. Nah, anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami, sebagaimana sama-sama kita ketahui, sebulan penuh yang lewat kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa, tidak makan, tidak minum di siang hari. Kita diperintahkan untuk menahankan lapar dan dahaga. Setelah sebulan lamanya kita sedang menjalankan ibadah puasa dan juga amalan-amalan yang lain, amalan salat wajib, salat tarawih, berzakat. Semoga semua amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan tersebut dapatlah berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai modal kita kelak yang akan diperhitungkan di dalam menghadap kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi terdapat di surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Ringkasnya yang artinya ialah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya selalu mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir yang selalu hanya memikirkan dunia saja. Padahal akhirat itu lebih utama daripada dunia.
Ini telah banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab terdahulu, yakni mulai kitab Ibrahim dan Musa. Nah, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu kami. Yang namanya membersihkan diri. Dengan kata lain, setelah kita menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, kata baginda Rasulullah, melaksanakan amal-amal ibadah yang diperintahkan di bulan suci. Nah, jadi begitulah Pung ya. Indah ya. Nah, jadi Indah tadi menjawabnya sama Opung, lagu pun yang bisa menjawabnya. Nah, jadi Indah juga. Nah, suasana di kota santri katanya asik, senangkan hati. Asik, senangkan hati. Itu kata Zainuddin MZ dulu. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi, menyandang kitab suci, silih mudi silih berganti, pulang pergi mengaji. Nah, itulah suasana di pesantren di kota santri. Nah, selesai itu tahap pertama, situ aja itu ya. Sekarang demi masa, katanya masa hidup di dunia atau suasana di alam ini. Tadi suasana di kota santri, sekarang suasana di alam ini. Jadi untuk membahas suasana di alam ini, saya akan mengintegrasikan sebuah ayat yang terdapat di surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa ausnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini artinya ialah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah sekiranya katanya penduduk suatu negeri ataupun banyak negeri beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, dah, niscaya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kami turunkan segala barokah, akan kami turunkan segala barokah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dengan syarat tadi, kalau sekiranya semua penduduk negeri-negeri ataupun penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Dalam artian beriman dan bertakwa ialah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu namanya beriman. Laksanakan sholat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimis sholat. Laksanakan sholat. Laksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Laksanakan puasa. Wa aqimis sholata wa atuz zakat. Laksanakan sholat dan bayarkan zakat. Itulah orang-orang beriman dan bertakwa. Jadi jelas ya, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barokah yang ada di langit dan di bumi. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kamu tidak mempedulikan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau tahu, tidak mau peduli.
diperintahkan sholat, ayolah sholat engkau sajalah. Justru apa-apa yang dibenci oleh Allah itu yang suka dia untuk dikerjakan, apa-apa yang dilarang. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kelalaian mereka akan berikan azab, memberikan bencana. Jadi kalau suasana di alam ini, itulah yang terjadi. Suka dan duka silih berganti. Bahagia, senang dan derita silih berganti. Gembira dan sedih silih berganti. Sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tadi. Makanya jangan kita heran. Di samping nikmat-nikmat yang pernah kita peroleh, kadang-kadang datang bala, datang tsunami, datang gempa bumi, datang bencana banjir, tanah longsor segala macam. Bahkan datang penyakit sebagai macam akhir-akhir ini. Malah penyakit yang aneh pula, ya ber ya. Nah, penyakit corona yang bikin kita selaku makhluk sebagai hamba dah aman siang dan malam. Bahkan sampai sekarang katanya penyakit ini, virus ini belum ada obatnya. Sehingga kemana-mana kita disuruh pakai masker. Bahkan sholat pun pakai masker sebagian. Bagi yang nggak pakai masker itu udah membandai dulu, bisa ditangkap polisi. Nanti takutnya membawa virus katanya, mengapa namanya itu? Ya, membiarkan penyakit, menularkan penyakit sama orang. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Jadi jelas menurut saya tadi itu adalah merupakan ajab, merupakan bencana, merupakan musibah. Tapi bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang lalai, yang tidak mempedulikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang enggak pedulikan agama. Namun bagaimana kalau bagi kita umat yang beriman? Tentu ini bukan merupakan ajab. Ini hanyalah merupakan cobaan, ujian. Bisa tidak kita menerimanya dengan ikhlas, dengan tabah? Bisakah kita menerima musibah ini? Bukan artinya merasa merasa Tuhan itu tidak adil, sehingga terjadi sebaliknya malah mengutuk Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Namun kalau yang benar bagi orang bertakwa, segala cobaan, segala musibah, segala bencana, baik dia tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, nah, itu dianggap sebagai cobaan dan ujian. Itu menguji keimanan kita. Mudah-mudahan, apalagi di penyakit corona ini, ya anak-anakku ya, menantu ya, cucu-cucu kami, mudah-mudahan cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin, agar kita tidak dalam kecemasan terus yang malam dalam kecemasan, sampai kita nggak boleh keluar dari rumah kita, lockdown. Kita sudah kalau menurut peraturan ini sudah melanggar kita ini. Sudah menyalahi kita ini sebetulnya. Mudah-mudahan aman, tidak ada masalah. Itulah masalah di alam ini ya. Tadi suasana di mana tadi? Indah. Tadi pertama suasana di mana? Suasana di kota Santri. Yang kedua suasana di mana? Suasana di alam. Jadi kita persingkat, jangan lama kali ya. Sekarang yang terakhir, suasana di akhirat.
Ini yang jadi masalah anak-anakku, menantuku, cucu-cucu kami. Banyak orang mengatakan itu tidak yakin dengan hari akhirat itu. Apalagi si Megawati. Tidak kenal sama Megawati. Siapa itu? Presiden. Apa itu akhirat itu katanya? Ramalan-ramalan saja nih itu katanya. Apa udah ada yang kembali dari akhirat? Coba tunjukkan sama aku katanya. Siapa yang udah kembali dari akhirat? Hayalan-hayalan saja nih. Dongeng-dongengan dongeng ulama saja nih itu katanya. Entah iya ada neraka, entah iya ada surga, entah ada itu ajab-ajab kubur itu, entah ada itu timbangan itu, entah ada itu siratul mustaqim. Khayalan saja itu katanya. Nah, padahal mengenai akhirat ini telah banyak bocoran, berita-berita. Dari mana bocorannya? Dari Al-Quran dan hadis. Jadi anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami, kalau sesuai dengan Quran dan hadis, nanti suasana di alam akhirat itu, sebab ini kita bisa bicara soal masa ya, masa di pesantren di mana suasana, masa di alam ini bagaimana suasananya, ini yang terakhir, masa di akhirat nanti bagaimana pula suasananya. Jadi sesuai dengan bocoran yang ada di dalam Quran dan hadis, nanti di akhirat, biar kalian tahu, setelah terjadi kiamat, selepas trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil, hancurlah semua pengisi dunia ini. Bahkan gunung-gunung pun bagaikan kapas katanya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Kiamat apakah hari kiamat itu? Gunung-gunung pun berterbangan kayak kapas katanya. Hancur leburlah dunia ini. Tibalah hari berbangkit. Sekarang hari berbangkit ini yang mau kita bahas ini terakhir, suasana di akhirat nanti. Jadi sesuai dengan bocoran-bocoran, berita-berita dari Al-Quran dan hadis, begitu nanti selesai nanti penghancuran dunia, bangkitlah kembali manusia dalam kubur. Berkumpullah semua di padang mahsyar. Jadi nanti di padang mahsyar sesuai dengan bocoran-bocoran dari Al-Quran dan hadis, yang pertama masuk surga. Siapa yang pertama masuk surga? Ialah para rasul dan nabi-nabi dan para syuhada. Nah, itu paling pertama itu masuk surga itu. Ya anak-anakku menantu ya. Nah, cucu-cucuku semua sekaliannya. Itu yang pertama masuk surga. Para rasul, para nabi, para syuhada. Pejuang Islam yang gugur di peperangan. Yang kedua orang-orang kafir. Tapi bukan masuk surga, masuk neraka. Jadi yang bukan umat Muhammad itu orang kafir lah itu. Segala kepercayaan yang di luar Islam itu kafir lah itu. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu kafir lah itu. Itu masuk neraka itu nanti hadis semua. Itu yang kedua masuk neraka. Jadi, begitu orang-orang kafir masuk neraka, rasul sudah masuk surga, nabi-nabi masuk surga, para syuhada masuk surga, datang Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhanku, tidak tega rasa aku Tuhanku masuk surga ya Tuhan. Sebelum menampak umatku bagaimana keadaannya, bagaimana nasibnya umatku ya Tuhan. Izinkan aku lagi keluar ya Tuhan. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Isa, sampai ke Nabi Adam.
Keluar lagi mereka itu para rasul, para nabi-nabi. Dan tega mereka meninggalkan umatnya sekalipun mereka telah ditetapkan masuk surga. Sebab sudah nampak neraka itu. Orang-orang kafir telah disiksa, sudah nampak bagi mereka. Dan tega aku membiarkan umatku. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Maka keluarlah mereka. Kenapa keluar lagi kau, hei Muhammad? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tega aku ya Tuhan. Dan tega aku menikmati surgamu ini ya Tuhan sebelum tahu nasib umatku. Keluar lagi. Oke lah kalau gitu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mana umatmu? Ujung besar itu umatku itu. Tinggal umatku lah semua itu. Orang-orang kafir tapi udah kamu masukkan. Itu udah kamu siksa pula di neraka semua orang-orang kafir, apa lagi? Udah umatku lah semua itu. Oke lah kita tengok dulu umatmu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala menghampiri umat Muhammad, langsung merebaklah apa? Bau harum, bau parfum. Itu yang terasa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya ada hadis mengatakan dulu, hadis baginda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, wala khulu pintu surga ini. Oleh kami sabar. Jadi kalau mereka ini yang betul-betul beriman dan bertakwa, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, melaksanakan ibadah segala amal ibadah dalam agama, sholat, puasa, berzakat, naik haji, semua dilaksanakan dengan khusyuk, dengan ikhlas. Ini nanti tanpa hisab akan langsung terbang ke dalam surga. Nah, itu yang pertama masuk surga. Yang kedua, mana lagi umat Muhammad? Nah itu yang sana umatku juga itu. Yang harum-harum baunya, apa bau mulutnya, yang harum-harum bau napasnya itu udah duluan terbang. Nah, jadi ini yang tahap kedua umat Islam, umat Muhammad. Yang ini, yang tahap kedua ini harus dihisab dulu, harus ditimbang dulu. Mereka betul-betul ada amalannya, tapi di samping amalannya banyak pula dosanya. Harus ditimbang. Nanti jalannya melalui titian Shirathul Mustaqim. Yang banyak Ustaz menggambarkan titian Shirathul Mustaqim itu katanya sehelai rambut dibelah 7. Kalian bayangkan itu. Halusnya titian Shirathul Mustaqim itu. Begitu nanti meniti di situ titian Shirathul Mustaqim. Nah, bagi yang banyak amal-amal pahalanya itu nanti akan selamat melalui jembatan Shirathul Mustaqim. Namun bagi mereka yang banyak dosanya, lebih berat pula dosanya daripada amalan baiknya, akan kecebur, jatuh, padahal di bawahnya lah neraka itu. Masuk dalam neraka jadinya sewaktu melewati titian Shirathul Mustaqim. Itu yang tahap kedua. Sekarang umat Muhammad yang tahap ketiga. Umatnya ini begitu melihat surga dan neraka. Dalam surga nampak orang bersenang-senang, para nabi-nabi, para syuhada bersenang-senang dalam surga.
Setelah mereka melihat surga, melihat pula ke dalam neraka. Lantas mereka teringat rupanya orang itu dalam hidupnya dulu tempoh hari di atas dunia. Namanya saja Islam. Tapi cuma Islamnya cuma dalam KTP saja. Tidak mau tahu dengan agama. Maka mereka merasa dirinya sudah pasti kami masuk surga masuk neraka. Maka menjerit-jeritlah mereka itu. Meraung-raunglah mereka itu. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami. Kami sudah melihat. Ini terdapat di surat As-Sajadah ayat 12. Boleh diperiksa itu. Surat As-Sajadah ayat 12. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami. Sudah pasti kami masuk neraka ya Tuhan. Tidak akan tahan kami ya Tuhan. Kami telah melihat senangnya di surga. Absurna, kami telah melihat. Wa sami'na, kami telah mendengar. Bagaimana enaknya dalam surga, bagaimana sakitnya dalam neraka. Tidak akan tahan kami ya Tuhan dalam neraka-Mu ya Tuhan. Farji'na na'mal sholihan, kembalikan kami ke dunia ya Tuhan. Kami berjanji akan beramal soleh kembali ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia kembali, kami akan tanggung ya Tuhan. Biarlah kami menghadapi tsunami ya Tuhan. Biarlah kami menghadapi gempa bumi ya Tuhan. Biarlah kami menghadapi tanah longsor, banjir bandang. Biarlah kami menghadapi corona ya Tuhan. Pokoknya kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Sekarang kami baru yakin ya Tuhan. Coba kita bayangkan. Waktu di dunia mereka percaya tapi tidak yakin. Sehingga enaknya semau gue, suka-suka gue. Diperintahkan sholat, hayalah sholat, engkau sajalah. Hayalah falah, engkau pun yang sholat tidak apalah. Kembali lagi ceramah yang dulu. Itu udah masuk YouTube itu. Sudah tersebar luas itu. Banyak seperti itu sama ayah itu. Iya ber ya, banyak seperti itu. Ustaz-ustaz lain. Dan sangka aku begitu tepatnya, begitu patenya ceramah kepada anak-anak cucu dan anak-anak menantu. Biar jangan tersesat. Itu banyak sebarluaskan itu grup-grup yang lain. Ada grup ustaz, ada grup jamaah, ada grup majelis taklim. Udah tersebar luas itu. Makanya dulu mana dia? Udah sebar luaskan itu kacanya kita bikin dulu. Mudah-mudahan setelah menyimak itu ceramah itu, justru orang lebih mengenal ayah lagi tuh. Loh ini kerubahannya masih kita anggap dia ini masalah senior junior, rupanya udah paten juga kata orang. Nah, makanya pun kemarin ini banjir pun ustaz di Medan ini, bahkan yang senior pun banyak yang kosong, ustaz kondang banyak yang kosong. Justru ayat tulang kalian ini dapat juga rupanya menjelang besok mau hari raya. Banyak ustaz yang kosong. Yang senior yang kondang-kondang. Berkosongan. Orang banjir ustaz, tidak ada yang pulang kampung. Mudah-mudahan ayah kalian ini, tulang kalian ini, insya Allah dapat juga kemarin di Simalingkar. Sudah ya ceritakannya.
Jadi begitulah. Sudah sampai mana tadi ceritanya? Oh, no, ya ini yang minta kembali ke dunia ya. Kembalikan kami ke dunia ya Tuhan, takkan tahan kami ya Tuhan, kami kembalikan kami ke dunia ya Tuhan. Kami akan beramal soleh kembali. Kami tidak peduli dengan tsunami, tidak peduli dengan tanah longsor, tidak peduli dengan banjir bandang, tidak peduli dengan corona ya Tuhan. Kembalikan kami ke dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? No way. Itu bahasa kampung ayah dulunya itu. No way. Kalau kata lagu, terlambat sudah kamu datang padaku. Terlambat sudah kau datang padaku. Iya benar ya? Ya. Lagu siapa? Lagu lama itu. Lagu Pampers. Benny Panjaitan. Apa anda terlambat? Dia minta balik ke dunia. Dunia sudah kiamat. Entah sudah di mana lagi dunia. Sedangkan gunung saja udah bak kapas berterbangan. Gunung kayak kapas berterbangan, gunung-gunung. Apalagi mana lagi dunia? Yang ada cuma surga dan neraka. Agar udah celah-celahnya sajalah Tuhan. Tuhan, celah-celahnya sajalah kami Tuhan. Jangan di neraka, tidak usah deh. Anda dapat di surga ya jangan di neraka. Kalau bisa celah-celahnya ajalah ya Tuhan. Mana ada celah-celahnya? Kalau udah surga ya neraka. Jadi bagaimana ya Tuhan nasib kami ya Tuhan? Tidak bisa lagi balik ke dunia ya Tuhan. No way, tidak bisa. Terlambat sudah kamu datang padaku. Jadi bagaimana ya Tuhan? Coba jumpai ini, tanya nabimu. Justru dialah yang minta kembali keluar dari surga untuk menengok nasib kalian. Apa bisa dibantunya kamu? Datang orang itu mengadu sama Muhammad. Ya Rasulullah, bagaimana nasib kami ya Tuhan? Balik ke dunia sudah tidak ada lagi. Bagaimana kami ya Tuhan? Bagaimana kami ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Bilang lagi no way lagi. Tidak bisa. Bukan tak capek aku waktu dulu kalian hidup. Waktu aku hidup dulu, bukan tak capek aku menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan tak capek aku mendakwakan agama ini, agama Islam ini, yang agama yang terakhir ini. Agama Islam yang terakhir. Nabi aku yang terakhir. Kitab suci Al-Quran yang terakhir. Sudah kupaparkan ya semua kepadamu. Begitu capek aku tapi tidak mau, tidak peduli kamu mengikutinya. Jadi bagaimana ya Rasul? Ya udah tahankan aja lah di situ. Mana tahu nanti ada ampunan sama kamu. Kalau tidak selamanya kamu nanti dalam neraka, ya tak tahan dulu dalam neraka. Nanti sudah ada juga bibit-bibit gimana di dalam pikiranmu itu bisa kamu dicabut dari neraka. Kesudahnya masuk surga. Jadi masuk neraka ya Tuhan. Ya Rasul, ya apa boleh buat aku tidak bisa bantu. Kalian tidak membayar gaya aku, capekku, letihku menyampaikan yang hak dan benar itu. Masuklah pula orang mereka ini ke dalam neraka. Nah sekarang yang berikutnya, begitu sudah banyak yang masuk surga, banyak yang masuk neraka, datanglah pula sekelompok lagi manusia umat Muhammad. Mereka menjerit-jerit lagi, menangis-nangis lagi, meraung-raung lagi. Ya Allah ya Tuhan kami, sudah banyak yang masuk surga, sudah banyak yang masuk neraka. Kami ini nasib kami bagaimana ya Tuhan? Kamu siapa rupanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami ini orang-orang beriman ya Tuhan. Jadi kalau beriman kok nggak dipanggil, udah dipanggil juga kamu udah masuk ya, belum ada panggilan ya Tuhan. Kemana kami mau tahu mau kemana? Belum ada panggilan. Datang Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sama apa? Kamu namanya siapa kamu? Sepolan ya Tuhan. Jadi apa curhatmu? Apa keluhanmu? Coba dulu tunjukkan. Begini ya Tuhan. Perintahmu telah kulaksanakan. Sholat. Perintahkan aku sholat. Aku sudah sholat. Perintahkan aku puasa. Aku sudah puasa. Perintahkan aku zakat fitrah. Aku sudah bayarkan zakat fitrah. Bahkan aku sudah haji ya Tuhan ke tanah suci-Mu. Oh, pantaslah kamu kalau begitu masuk surga. Masuklah kamu ke dalam surga. Apa lagi? Ya kalau disuruh ya iyalah Tuhan. Alhamdulillah ya Tuhan. Syukron, terima kasih. Sudah masuklah kamu. Jadi ringkas cerita begitu dia memelangkah si Haji Polan ini. Baru 3 langkah melangkah mau masuk surga. Dia pikir dia tanpa apa lagi, tanpa titian siratal mustaqim lagi. Oleh karena dia yakin betul dia ahli surga. Ia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, bahkan sudah haji. Begitu dia melangkah, datang panggilan pula dari umat Islam yang lain. Datang satu orang, ya Allah ya Tuhanku, Haji Polan ini mau masuk surga. Iya kan dia ahli ibadah. Ahli ibadah dia. Orang beriman dan bertakwa, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, infak, sedekah, bahkan sudah haji. Dia ahli ibadah, apa lagi? Tunggu dulu dia tuh. Maksudmu menunggu apa? Gini Tuhan, si Haji Polan ini dulu pernah dia memfitnah aku, menghasut. Hampir saja aku ya Tuhan masuk penjara karena fitnahannya. Padahal fitnahnya itu, tuduhannya itu tidak betul. Datanglah siapa? Dipanggil Haji Polan. Hei Haji Polan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa benar itu curhat daripada saudaramu ini? Entahlah ya Tuhan, mungkin benar, mungkin tidak. Udah jelas pula cerita kayak gitu. Ayolah Tuhan, silap aku ya Tuhan. Kalau begitu, kasihkan pahalamu sebagian sama dia. Kasih kurangi pahalamu. Orang kamu jolimi pula dia, saudaramu. Yang gak benar, tuduhan yang macam-macam sama dia. Hampir dia masuk penjara. Jadi bagaimana ya Tuhan? Ya kamu kan ada ibadah, beramal soleh, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat fitrah, rajin sodako, rajin infak, sudah haji lagi, banyak pun pahalamu. Wah, Haji Polan, udah masuk aja kamu dalam surga. Begitu melangkah lagi Haji Polan mau masuk ke surga, datang lagi satu orang lagi, curhat lagi dia, keluh kesah. Ya Allah ya Tuhanku, ini Haji Polan mau masuk surga. Tunggu dulu ya Tuhan. Kayak kawan aku yang pertama tadi, aku pun aja punya masalah sama dia. Ada apa itu? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Begini ya Tuhan, aku dulu selama di dunia dulu bertetangga dengan dia, sebelah rumah kami. Aku punya pokok mangga, aku tanam manggaku. Oh, subur mangganya, berbuah lebat. Dan capek aku nanam mangga ya Tuhan. Begitu berbuah ranum-ranum mangganya, yang cabangnya, yang dahannya merondo sama dia, habislah jambilnya itu, buahnya itu. Begitu capek aku melihara manggaku itu.
Mestinya kan dia minta izin sama aku. Oh iya betul kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang panggil lagi Haji Polan. Hei Haji Polan, apa benar ini cerita tentang kamu ini? Dia dulu pernah nanam mangga di pagarnya berbatasan dengan pekarangan kamu. Begitu berbuah mangga yang lezat-lezat, kamu ambil saja itu mangga yang merontok ke pagarmu tanpa kau minta, tanpa minta izin, tanpa permisi, tanpa ridhonya. Apa benar itu Haji Polan? Ya benarlah ya Tuhan. Aku pikir kalau udah ke pekarangan aku bebaslah aku ngambil itu. Enak kali dah kamu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit pun tak kamu hargai capek dia, modal dia menanam mangga itu. Mestinya kamu permisi dulu. Jadi bagaimana ya Tuhan? Kasihkan pahalamu sebagian sama dia. Dikasihlah oleh Haji Polan pahalanya sama kawannya tadi. Jadi bagaimana ya Tuhan? Bagaimana aku jadinya ini? Pahala aku sudah diambil. Ya kan masih banyak lagi pahalamu. Orang kembali ibadah. Orang beriman bertakwa banyak amalanmu. Berapalah pula yang diambilnya itu? Udah langsung aja kamu berjalan terus. Begitu yang terakhir berjalan, bukan satu orang, dua orang lagi yang datang curhat. Banyak, rame. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan. Bukan ya Allah ya Tuhanku lagi, ya Allah ya Tuhan kami. Haji Polan mau masuk surga. Tunggu dulu ya Tuhan kami. Kenapa lagi rupanya Haji Polan? Begini ya Tuhan kami. Ini Haji Polan ini dulu kepala desa kami. Banyak bandes dari Jokowi. Disalurkan untuk masyarakat desa. Habis ditelannya itu, dikorupsinya itu. Nggak ada pun dia minta maaf sama padahal tahu kami kelakuannya itu. Jangan-jangan itu belanjanya naik haji yang bercampur baurnya semua itu. Dipanggil Haji Polan balik. Hei Haji Polan, apa benar ini? Keluhan daripada saudara-saudaramu ini yang banyak ini. Ya benar ya Tuhan. Jadi pernah kamu minta maaf sama dia? Tidak pernah ya Tuhan. Kupikir tidak apa-apa dulu. Tadi pula malu lah aku menceritakan itu sebagai aib itu. Aku terima uang dan aku bagi-bagikan. Jadi bere ya, dari jadi kepala ini pun bere ya. Bukan gampang jadi kepala bere ya. Bere saya dengar itu kan apa? Kabit apa? Iya. bukan gampang jadi kepala. Saya juga nanti apanya itu, tentang jawabannya itu. Apa benar kita sudah melalui jalur yang tepat dalam memimpin anak buah kita? Jadi bagaimana ya Tuhan? Udah, bagikanlah pahala-pahalamu itu, pahala-pahalamu. Oleh karena banyak yang ngambil, ada yang ngambil semangkuk, ada yang ngambil sepiring, ada yang mengambil sepanci, ada yang mengambil sekuali. Alhasil Haji Polan menjerit. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, sudah habis pahalaku ya Tuhan. Tidak ada lagi pahalaku, sudah habis. Udah habis. Kata Allah Subhanahu, ya udah habis ya Tuhan, apa lagi mau kuberikan? Nah sekarang, hei daripada rakyatnya si Haji Polan, campakkan kalian puasa apa pahala kalian itu sama Haji Polan. Diambillah pahala dosa-dosa daripada rakyatnya ini, penduduknya ini, diambil dosa-dosanya ditimpakan kepada Haji Polan. Inilah bangkrut dan sebenarnya kata baginda Rasulullah. Di dunia dia beruntung, tapi di akhirat dia bangkrut. Jadi bagaimana ya Tuhan?
Ya kamu udah bangkrut apalagi, udah banyakkan dosa kamu sekarang. Jadi bagaimana kalau begitu ya Tuhan kami, ya Tuhan ku kata Haji Polan. Iya udah, boleh nanti. Bagaimana nasib-nasib daripada yang kamu jalani? Udah banyak pula pahala orang itu lagi, udah sama mereka pahalanya mereka lah masuk surga, kamu masuk neraka. Nah, keadaannya bangkrut. Jadi bagaimana ya Tuhan? Kata Haji Polan, ya masuk neraka dulu. Selesaikan dulu ada apa ganjaran bagimu. Selesaikan dulu hukumannya. Jadi sesuai dengan kisah ini, kita sediakan bulan Syawal, bulan kemenangan ini. Marilah kita perhubungkan hubungan silaturahim kita. Anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami. Jangan ada yang mensakete. Hinda tahu mensakete, Hinda? Apa mensakete? Kawanan. Tidak tegur-teguran. Iya, Ma ya. Jangan gitu Bung ya. SKT. SKT. Tak boleh itu. Hubungkan lagi balik. Lepas lagi di bulan Syawal, bulan kemenangan ini. Hubungkan kembali silaturahim. Kayak kita inilah. Ini mempererat hubungan silaturahim antara kita ini, antara keluarga kita. Jangan ada sampai artinya merasa tidak enak. Kalau ada merasa tidak enak, saling memaafkan, saling membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Makanya ayah sama mama, tulang sama nan tulang. Sekalipun kalian tidak minta maaf, kalian sebetulnya sudah dimaafkan ya, sejak semula. Tapi kandung itu begitu juga, saling memaafkan. Di lahir batin, jangan kita sampai nanti di suasana di akhirat nanti kita jadi orang-orang yang bangkrut. Aturan masuk surga jadi masuk neraka, sekalipun tidak selamanya dalam neraka. Kalau sempat masuk neraka apa ndak modal kita di neraka duluan, hanya gara-gara masalah-masalah sepele, masalah-masalah silaturahim. Jadi inilah anak-anak kami, menantu-menantu kami bere ya, hubungan silaturahim sambungkan kembali. Apalagi bere selaku pimpinan, perlu itu. Yang kira-kira ada retak-retak sikit lah selama ini, hubungkan lagi balik, perbaiki lagi hubungan silaturahim. Jangan sampai ada dendam-dendam, iri-iri, dengki-mendengki. Itu enggak sesuai dengan ajaran agama kita. Mungkin inilah ajaran hari sudah menjelang sore juga, yang dapat ayah sampaikan, yang dapat tulang sampaikan, yang dapat opung sampaikan sama kalian. Dengan datangnya bulan suci, bulan Syawal ini, dulu bulan Ramadan nama tempat beramal, sekarang kesempatan untuk menghubungkan hubungan silaturahim. Hablum minallah wa hablum minan nas. Di waktu Ramadan dulu hablum minallah, dan sekarang hablum minan nas. Kita perbaiki kembali hubungan silaturahim dalam keluarga kita masing-masing. Sayang menyayangi, cinta mencintai, tahu posisi masing-masing. Itulah anak-anak kami, menantu-menantu kami, juga cucu kami ya Opung ya. Yang menuntut ilmu, bergiat terus menuntut ilmu. Jadilah manusia-manusia yang bermanfaat kelak, bermanfaat bagi orang tua, bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Nah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan, yang dapat tulang sampaikan, yang dapat opung sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.